Halo kawan jalan, kembali lagi dengan gue Fai Lubis di Wisata Dalam Berita. Jadi kemarin kita membacakan berita tentang Borobudur yang tiketnya naik jadi 750.000 ya. Nah, dari postingan kami kemarin itu banyak sekali komentar-komentar yang ada yang pro dan juga ada yang kontra. Seperti gue bacain salah satunya adalah dari akun Ibles Boswok. Kalau mau konservasi tapi tidak mau kehilangan income, bangunlah replika skala 1:1. Lalu kemudian ada dari Ryuga Jing, soalnya banyak sering melanggar di sana, naik dan duduk di stupa padahal sudah ada tanda peringatan. Itu kan juga tempat ibadah saudara yang beragama Buddha, tolong bertoleransi. Kemudian dibalas oleh akun Pantasem, benar dan setuju, saya jujur agak bingung dan heran. Bagaimana perasaan Anda bila tempat religius agama kalian dikotori, dirusak dan tidak dihargai? Pasti marah dan tidak suka kan? Begitu pula yang beragama Buddha. Nah, dari 3 tadi yang gue bacain tentang terkait soal ininya mereka ya, dari nuraninya mereka gitu, dari hatinya mereka gitu ya, menyikapi tiket Borobudur ini yang naik gitu. Kayaknya kita mesti cerita sedikit. Ada dari satu artikel yang gue baca di sini, sejarah tentang Candi Borobudur, simbol dinasti Sailendra yang pernah terkubur usai letusan dahsyat Merapi hingga ditemukan kembali dan dipugar berulang kali. Ini artikelnya dari gue temuin di BBC. Nah, di sini dia menuliskan bahwa sejak selesai dipugar pada 1983, ditambah penetapan statusnya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus bertambah. Lalu, berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berdampak langsung pada keausan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Sutopo. Lalu beragam upaya pun telah dilakukan untuk mengkonservasi Candi Borobudur. Mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki pengunjung, menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan wisatawan, hingga merancang sandal khusus untuk digunakan pengunjung demi menekan laju keausan. Pernah ada sejarawan asal Inggris yang mendalami sejarah Jawa kuno, yaitu Peter Carey, mengatakan penting untuk mengambil langkah yang melindungi struktur Candi Borobudur. Tidak mungkin orang bisa naik dengan tangga yang asli, harus ada struktur yang bisa mengalihkan wisatawan untuk melihat monumen tanpa merusaknya, kata Carey kepada BBC News Indonesia. Dan Candi Borobudur sendiri memiliki rekam jejak sejarah hingga belasan abad sejak pertama kali didirikan. Candi ini pernah menjadi monumen keagamaan yang merepresentasikan dinasti Sailendra, ditinggalkan akibat letusan dahsyat Gunung Merapi hingga ditemukan kembali dan direstorasi. Kapan dan bagaimana Candi Borobudur didirikan? Nah, ini kawan jalan perlu tahu. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Mungkin ini persis seperti tadi ya, yang komen di kita itu ya. Ini kan kita harus menghargai bahwa itu kan juga menjadi tempat ibadahnya umat Buddha. Lalu menurut sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada masa itu menjadi monumen agama sebagai tempat kontemplasi yang juga menggambarkan perjalanan Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Perkiraan itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karmawibangga, relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur, dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Oke, jadi kawan jalan, sebenarnya harga tiket Borobudur ini naik adalah sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan Candi Borobudur. Dimana kita juga nggak tahu kapan Candi Borobudur itu dibangun ya. Sekian dari gua, Fai Lubis, buat kawan jalan yang melihat atau menonton Wisata Dalam Berita ini. Kalau seandainya punya pendapat atau mungkin temuan-temuan terkait tentang Borobudur bisa tulis di kolom komentar.
Buat kawan jalan yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika konten ini menurut kalian baik, boleh like dan bagikan. Gua Fail Lubis undur diri, salam jalan kawan jalan.